Pemirsa, di daerah Bali ada beberapa jenis ternak yang besar peranannya di dalam upaya memenuhi keperluan pangan bergizi. Seperti babi yang menghasilkan daging dan juga ayam, selain menghasilkan daging juga telur. Dari aspek agribisnis, faktor pakan sangat besar pengaruhnya di dalam keuntungan usaha. Harga pakan yang sangat melonjak, belum lagi harga produksi yang sangat fluktuatif, sehingga tidak jarang atau menyebabkan para peternak mengalami kerugian. Sejak 1 tahun yang lalu, pihak instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian Denpasar mengkaji teknologi enzim untuk menekan input pakan pada peternakan babi maupun ayam. Melalui penggunaan enzim di samping murah karena volume penggunaannya kecil juga aman, karena enzim bukan produk kimia. Di samping itu, enzim ternyata juga mampu meningkatkan produksi. Dengan keberhasilan penelitian ini diharapkan akan dapat membantu peternak untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut hasil penelitian, kini kami ajak saudara untuk mengikuti hasil kegiatannya di lapangan. Babi merupakan salah satu komoditas ternak yang punya peranan penting di Bali. Mayoritas penduduk Bali yang beragama Hindu tidak melarang untuk mengkonsumsi babi. Bahkan babi banyak digunakan dalam upacara-upacara agama. Babi guling dan lawar yang bahan bakunya dari daging babi merupakan masakan khas Bali yang terkenal. Meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya industri pengolahan produk babi menyebabkan kebutuhan daging babi terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu diimbangi dengan peningkatan populasi babi pula. Namun kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, populasi babi di Bali tidak berkembang, bahkan cenderung berkurang. Meningkatnya harga pakan di satu pihak, sementara harga jual babi yang kurang memadai menyebabkan peternak mengendor gairahnya. Harga bahan pakan di Bali yang relatif mahal menyebabkan peternak kurang mampu bersaing dengan produk-produk babi dari luar daerah. Kemungkinan adanya kebijakan proteksi terhadap produk babi dari luar pada saat ini sulit direalisasikan karena tidak sesuai dengan semangat globalisasi dan perdagangan bebas. Sebab bila kebijakan tersebut diterapkan, bukan tidak mungkin pemasaran produk lain dari Bali ke luar daerah mendapat hambatan serupa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan peternak, daya saing usaha peternakan harus ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan efisiensi usaha dan kualitas produk. Dengan manajemen yang efisien, diharapkan peternak dapat bersaing dalam harga dengan tetap memperoleh keuntungan yang wajar.
Dalam usaha peternakan babi maupun ayam, pakan merupakan biaya paling besar. Umumnya 60 hingga 70% dari biaya operasional adalah untuk pengadaan pakan. Karena itu melambungnya harga pakan sering menyebabkan kerugian bagi peternak bila tidak diikuti dengan harga produk ternak yang memadai. Dengan berkembangnya teknologi, berbagai upaya bisa dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha, antara lain dengan menghemat penggunaan pakan serta menggunakan bahan pakan yang relatif murah. Untuk menghemat konsumsi pakan, antara lain dapat digunakan enzim. Enzim merupakan produk dari proses biologis yang berasal dari hewan atau mikroba. Jadi bukan bahan kimia. Fungsinya antara lain dapat meningkatkan efisiensi pencernakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa enzim dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan serta mempercepat pertumbuhan. Karena itu, dengan menggunakan enzim, diharapkan efisiensi usaha akan meningkat. Dalam usaha satu kegiatan, pihak instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian IP2TP Denpasar telah mengkaji penggunaan enzim dalam usaha penggemukan babi. Jenis enzim yang digunakan adalah filasim. Enzim filasim merupakan campuran dari enzim fitase, amilase, dan protase dalam komposisi yang proporsional. Teknologi penggunaan enzim dimaksudkan untuk menghemat kebutuhan pakan dan meningkatkan produktivitas. Di samping pada babi, teknologi ini telah dicoba pula pada ayam petelur, baik ayam ras maupun bukan ras. Dan ternyata hasilnya memberikan tambahan keuntungan yang nyata pada para peternak. Karena itu, penerapan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing peternak kita dalam pemasaran. Penggunaan enzim dalam ransum relatif kecil. Dalam setiap kilogram ransum hanya diperlukan enzim 1,5 gram atau untuk 1 ton ransum diperlukan hanya 1,5 kilogram enzim. Mengingat komposisinya yang kecil, dalam mencampurnya harus dilakukan hati-hati agar benar-benar bisa merata. Tahap pertama, campuran enzim dengan pakan ternak sehingga volumenya menjadi 10 sampai 11 kali. Masukkan 1,5 kilogram enzim dengan 10 kilogram pakan. Selanjutnya campuran enzim dan pakan ini ditebarkan di atas sisa pakan yang lain, yang jumlahnya jauh lebih besar, lalu dicampurkan secara merata. Makanan yang telah dicampur enzim diberikan ternak sesuai dengan kebutuhan setiap harinya. Ternak yang mendapat enzim biasanya tampak lebih sehat, bahkan berat badan dan produksi daging atau telur meningkat dan nafsu makannya baik. Pengaruh enzim pada babi akan mulai tampak sejak sebulan setelah pemberian, di mana pertumbuhan ternak akan tampak lebih cepat.
Dari 5 bulan pemeliharaan dengan berat awal 25 sampai 26 kg, maka pada akhir pemeliharaan diperoleh berat babi 105 hingga 106 kg atau bertambah sekitar 80 kg per ekor. Pertambahan ini lebih tinggi 8,5 kg dibandingkan ternak yang tanpa memperoleh enzim yang berat akhirnya rata-rata 97 kg. Di samping mempercepat pertumbuhan, pemberian enzim juga dapat menghemat pakan, di mana selama 5 bulan pemeliharaan, pakan bisa dihemat sekitar 3,6 kg per ekor dibandingkan pakan babi yang tanpa enzim. Pakan yang dipergunakan oleh peternak pada pengkajian ini adalah jenis pakan murah dan mudah diperoleh di pasaran. Dengan harga pakan yang murah, diharapkan petani memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Pakan yang diberikan untuk fase starter atau babi muda selama 1 bulan pemeliharaan terdiri dari konsentrat 70%, dedak 30%. Sedangkan pada fase grower atau babi pertumbuhan selama 4 bulan pemeliharaan terdiri dari konsentrat 10%, jagung 30%, dan dedak 60%. Kendati dengan pakan murah, adanya penambahan enzim, pertumbuhan babi relatif baik. Tidak jauh berbeda dengan babi yang mendapat pakan komersial. Dengan sama-sama menggunakan pakan murah, menggunakan enzim selama 5 bulan, keuntungan kami peroleh 75.000 sampai 85.000 per periode 5 bulan per ekornya. Mengingat penggunaan enzim yang cukup murah dan mudah dicari, tidak merupakan beban bagi kami petani untuk menggunakan bahan tersebut. Enzim filazim tidak hanya baik diberikan pada babi, tapi juga baik pula untuk ayam. Penggunaan enzim sebanyak 0,10% pada ayam ras maupun ayam buras akan dapat meningkatkan produktivitas telur dan mengurangi konsumsi pakan. Sebagaimana halnya dengan babi, pada ayam enzim diberikan lewat makanan, hanya saja komposisinya lebih kecil, yakni 0,10%. Pencampurannya dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, enzim dicampur dengan sebagian kecil pakan sehingga volumenya menjadi 10 kali lipat. Selanjutnya campuran tersebut dicampurkan ke bagian pakan lain yang lebih banyak. Pemberian enzim pada ayam, sebagaimana pada babi, akan menyebabkan menurunnya konsumsi pakan, sehingga penggunaan enzim sebenarnya peternak bukan menambah input, justru sebaliknya akan dapat menekan pengeluaran. Hasil penelitian IP2TP Denpasar menunjukkan bahwa pemberian enzim sebanyak 0,10% dapat menurunkan konsumsi pakan rata-rata 9 gram per ekor per hari.
dengan pemberian enzim produksi telur akan meningkat rata-rata 5-6% dari rata-rata 79% menjadi 84%. Respon produksi akan nyata setelah ayam melampaui puncak produksi atau sekitar 4 bulan sejak berproduksi. Di samping produksi rata-rata meningkat, pemberian enzim juga menyebabkan meningkatnya bobot telur rata-rata, di mana pada ayam yang tanpa enzim, berat telur rata-rata 65 gram per butir. Sedangkan pada ayam yang diberi enzim, berat telurnya rata-rata 67 gram per butir. Dampak positif kalau mempergunakan enzim itu antara lain memperbanyak produksi telur dan memperpanjang usia produksinya. Misalnya ya, umur kalau tanpa menggunakan enzim biasanya diapkir atau dijual ayam itu umur 89 minggu atau 90 minggu. Sedangkan kalau mempergunakan enzim, umur ayam itu bisa dijual sampai umur 100 minggu sampai 105 minggu gitu. Dan dampak positif lainnya ialah melalui kotoran ayam. Biasanya kalau tanpa mempergunakan enzim, kotoran ayam itu sangat menyengat atau bau. Sedangkan kalau memakai enzim itu kotoran ayam menjadi biasa saja, tidak berbau. Dengan meningkatnya produksi telur dan berkurangnya penggunaan pakan ternak, saya sebagai peternak ayam sudah merasakan manfaat daripada fellowship. Sebagaimana dikatakan oleh peternak, penggunaan enzim pada ayam petelur memang terbukti dapat meningkatkan keuntungan, di mana pada setiap pemeliharaan 1.000 ekor ayam bisa diperoleh tambahan keuntungan 700 hingga 800 ribu rupiah per bulan, atau dari sekitar 1 juta sampai 1.100.000 rupiah menjadi 1.800.000 rupiah keuntungan per bulan. Pemirsa, enzim ini sudah didistribusikan kepada peternak maupun kepada para pedagang pakan ternak. Selain itu, pihak IP2TP Denpasar juga tengah mengkaji penggunaan enzim ini untuk digunakan kepada ternak lain, seperti ayam pedaging maupun itik dan lain-lainnya. Semoga hasil penelitian ini ada manfaatnya yang positif untuk para peternak.